kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Gwen Cikova dan partner saya Jen yang akan menemani Anda sepanjang sore dengan menyajikan berita-berita yang terbaru dan teraktual yang telah kami rangkum dalam berita terkini Siantar. Temuan media di lapangan menyoroti permasalahan serius terkait penumpukan sampah yang terjadi di TPA Tanjung Pinggir, Kota Pematang Siantar, dan menjadi permasalahan serius oleh masyarakat sekitarnya. Keberadaan tumpukan sampah juga tidak hanya mengeluarkan bau yang tidak sedap, tetapi juga mengganggu lalu lintas karena menyebabkan macet. Tidak hanya itu, tumpukan sampah yang semakin tinggi juga menyebabkan atau terancamnya tumpukan sampah tersebut akan menyebabkan longsor. Baik, kami sudah terhubung dengan rekan kami di lapangan. Pemirsa sedang berada di rumah, kami BTS Berita Terkini Siantar akan meliput dan berdiskusi bersama ahli. Nama saya Ramadi Aksa dan saya Gideon Jaka Pesta Reza Gugup. Baiklah pemirsa, pada saat ini kita akan memasuki ruangan Bapak ahli hukum untuk berdiskusi dengan Bapak tersebut. Permisi Pak. Kami dari BTS ingin mewawancari Bapak. Apa Bapak berkenan? Berkenan, silakan. Kami ingin menanyai tentang bagaimana sudut pandang hukum mengenai permasalahan persampahan di TPA Tanjung Pinggir. Izinkan saya menjawab. Menurut peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, pasal 31 ayat 1, 2 dan 3, pasal 23 ayat 4 tentang penyediaan pengolahan sampah. Pemerintah Kota Pematang Siantar tidak memenuhi aturan tentang pengolahan sampah di TPA Tanjung Pinggir dan tidak memberikan kompensasi kepada masyarakat yang berada di Tanjung Pinggir tentang pencemaran lingkungan dan sampah-sampah yang tidak dikelola. Kedepannya kepada pemerintah untuk lebih peduli lagi kepada lingkungan, khususnya sampah di TPA Tanjung Pinggir dan kepada masyarakat yang berada di Tanjung Pinggir. Itu saja. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat sore semua pemirsa yang sedang berada di rumah. Kami BTS Berita Terkini Siantar sedang memuat beberapa berita hangat yang terjadi di Siantar. Salah satunya adalah masalah sampah di tempat pembuangan akhir Tanjung Pinggir, yang mana sampah di sana sudah menumpuk menjadi setinggi bukit. Dan pada kesempatan kali ini BTS memiliki pengalaman berharga untuk dibagikan ke teman-teman semua, di mana kita akan berdiskusi dan bertukar pendapat dengan salah seorang ahli di bidang lingkungan. Baik, dengan Bapak Paulus Suniko Syaloho. Ya, pada kesempatan kali ini kita bersama dengan ahli yang mana namanya Bapak Paulus, dan kita akan berdiskusi tentang masalah TPA yang ada di Tanjung Pinggir itu, Pak. Jadi menurut Bapak bagaimana, apakah pemerintah sudah melakukan hal yang tepat untuk mengelolanya atau kayak gimana tuh, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Oke. Untuk kondisi TPA Tanjung Pinggir sendiri itu sudah dalam keadaan darurat, di mana dalam peraturan Menteri LHK nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah, batas maksimum di TPA itu harusnya menghasilkan 136.000 ton per hari, sedangkan untuk Kota Siantar itu menghasilkan 300 ton per hari. Untuk penanganan pemerintah sendiri itu sudah ada, seperti ada kunjungan kemarin itu untuk wali kota kita Ibu Zara sudah memberikan 5 mesin ya, seperti mesin pemilah, hot extruder dan pencetak. Nah, mesin pencetak ini menghasilkan paving block. Masyarakat sendiri seharusnya juga mengambil andil dalam pengelolaan sampah ini, seperti di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, di mana di Indonesia itu sampah dibedakan menjadi 2 jenis, seperti sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Untuk sampah rumah tangga itu seperti sisa makanan. Nah, sisa makanan ini seharusnya bisa diolah masyarakat sendiri untuk menghasilkan kompos untuk menanam. Untuk sampah sejenis rumah tangga ini dihasilkan oleh pabrik-pabrik penghasil seperti menghasilkan jajanan gitu. Nah, untuk itu sendiri belum ada penanganan. Untuk penanganan sampah sendiri itu juga sampai sekarang belum ada solusi. Soalnya kalau juga dibakar itu bisa menghasilkan gas CO2 yang dimana bisa meningkatkan lagi suhu bumi. Untuk penanganan sampah sendiri itu seharusnya kita bisa meniru negara seperti Singapura, di mana mereka melakukan pembakaran sampah. Abu pembakaran sampah itu asap, mereka itu memfilternya terus
dikembalikan lagi ke atmosfer, itu menjadi udara bersih, dan hasil pembakaran itu dibuang ke laut. Tapi hasil pembakaran itu tidak mengotori laut, itu akan menggumpal dan menghasilkan tanah baru yang bisa digunakan sebagai tempat pembangunan dan tempat perumahan baru bagi warga mereka. Oke, seperti yang telah dijelaskan oleh ahli kita Bapak Paulus, bahwa penanganan di Kota Pematang Siantar masih belum sempurna, yang mana untuk penanganan sampah rumah tangganya itu sudah cukup baik, tetapi untuk sampah seperti atau sejenis rumah tangga dari yang mana dihasilkan oleh pabrik-pabrik masih kurang efisien. Begitu yang dapat kami BTS Berita Terkini Siantar diskusikan dengan ahli kita. Terima kasih. Baiklah pemirsa, selanjutnya kami telah terhubung dengan salah satu rekan kami yang telah berada di Baiklah pemirsa, pada siang hari ini kita akan menemui Ibu Wali Kota untuk menanyakan pendapat beliau mengenai isu sampah yang ada di Tanjung Pinggir. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Wali Kota untuk menanyakan pendapat beliau mengenai tumpukan-tumpukan sampah yang ada di Tanjung Pinggir. Jadi bagaimana pendapat Ibu tentang masalah-masalah sampah yang ada di Tanjung Pinggir? Saya sudah menerima seluruh laporannya, ya tapi terkendala karena kekurangan biaya dan ya alat pengolahan sampahnya. Jadi apa tindakan Ibu selanjutnya? Kami menghimbau seluruh masyarakat untuk bergotong royong dan ya untuk membersihkan TPA. Baik, itu tadi pendapat dari Ibu Wali Kota. Kami kembalikan kepada rekan-rekan yang ada di studio. Baik, kami sudah terhubung dengan rekan kami yang berada di PT Leon RAR Jaya Jaya Jaya. Halo Pak, mohon minta waktu sebentar. Kami dari BTS Berita Terkini Siantar ingin mempertanyakan pertanyaan kepada Bapak. Tapi sebelumnya, apakah betul Bapak adalah pemilik perusahaan PT Leon RAR? Iya, saya pemiliknya. Jadi ada pertanyaan yang pengen saya tanyakan. Bagaimana pendapat Bapak terhadap tuduhan yang ditunjukkan ke PT Leon RAR karena barang produksi dari pabrik Bapak menjadi penyumbang sampah plastik terbanyak di TPA? Ya, menurut saya kami nggak bisa lah mengontrol pembuangan sampah itu. Harusnya masyarakat lah yang membersihkan sampah-sampah itu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak. Ya. Juli nggak naik. Selanjutnya kami telah terhubung dengan rekan kami yang telah berada di TPA Tanjung Pinggir Pematang Siantar. Halo, apakah sudah terhubung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua yang sedang berada di rumah. Pada kesempatan kali ini kami BTS Berita Terkini Siantar sedang berada di TPA Tanjung Pinggir Pematang Siantar. Kesempatan kali ini kami ingin berdiskusi dan bertanya dengan narasumber yang berada di tempat tentang bagaimana pengelolaan sampah di TPA ini. Sebelumnya TPA Tanjung Pinggir merupakan TPA yang dalam beberapa tahun terakhir memiliki banyak berita tentang pengelolaannya yang kian memburuk, di mana sampah perharinya melebihi batas, lahan yang terpakai sudah semakin menipis, dan lain sebagainya. Lalu kalau begitu izinkan kami sebelum memulai semuanya ya, kita telat nih. Nama saya Hatrama Adiaksa dan saya Gidonda Jambu. Kami akan diskusi langsung dengan pengelolaan. Ini Pak, kami dari BTS ingin menanyakan bagaimana kegiatan Bapak sehari-hari. Sebelumnya perkenalkan dulu nama Bapak siapa? Ya, saya dengan Bapak Ezekiel. Di sini kami mengalami keterbatasan alat berat dan
juga kami mengalami keterbatasan alat pengelola sampah dan juga kami mengalami keterbatasan lahan, sehingga kalian lihat di sini sampah-sampah menumpuk dan seperti bukit. Itu saja. Terima kasih Pak. Jangan-jangan ya. Selamat siang semua pemirsa yang berada di rumah. Kali ini kami juga punya salah satu narasumber untuk kita ajak diskusi tentang apa yang terjadi di TPA Tanjung Priok. Nama Ibu? Saya Ruhama Bainadamani. Ya, Ibu Ruhama merupakan salah satu warga yang tinggal di sekitar TPA, merupakan ibu rumah tangga. Jadi yang akan kita tanyakan ini sudah dicatat ya. Apa sih dampak yang Ibu rasakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga Tanjung Pinggir yang tinggal di sekitar TPA Tanjung Pinggir ini? Oke, dampak yang pertama itu ada ini ya, pencemaran air. Air di sekitar warga sini tuh agak jorok dan keruh karena dia udah tercemar sama bakteri Leptospira. Dan kami agak kesusahan ya mencari air bersih, terutama kami yang memakai air pump. Apakah itu saja dampaknya, Bu? Oh, untuk ada juga dampak yang kedua itu seperti baunya apalagi dia sampai menggunung gitu ya, baunya jadi kayak menyengat. Walaupun rumah kami ada yang agak jauh gitu, tapi tetap sangat menyengat ya baunya tuh. Dan kedua itu jalanan rusak dan jadi macet, sering macet ya di depan rumah kami ini. Itulah jadi semak, jadi bau banget lah. Terakhir, apakah Ibu pernah mendapat kompensasi dari pemerintah? Karena kalau berdasarkan undang-undang yang diatur pada PP nomor 81 tahun 2012 disebutkan di salah satu pasal bahwa jika warga sekitar tempat pembuangan akhir mengalami dampak-dampak kerusakan lingkungan seperti air yang terbakteri tadi, terus jalanan rusak dan sebagainya, itu harusnya mendapatkan kompensasi. Apakah itu sudah percaya? Untuk itu warga sini belum pernah mendapatkan kompensasi, jadi kami tidak pernah mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Baiklah, ternyata seperti itu kenyataannya teman-teman. Kita tinggal berharap saja semoga pemerintah setempat segera mengatasi masalah ini dengan baik. Ya, juga kami harap teman-teman semua bisa memberikan dukungan kepada gerakan-gerakan yang juga mendukung warga di sekitar sini. Seperti kita tahu, TPA ini sudah punya banyak sekali masalah yang hangat lah selama beberapa tahun terakhir. Itu kita tutup saja ya wawancara kita pada kesempatan kali ini dengan Ibu Ruhama. Terima kasih. Halo semua sobat yang sedang berada di rumah pada kesempatan kali ini. Kami BTS Berita Terkini Siantar sedang bersama Bapak Lurah Tanjung Pinggir untuk membicarakan beberapa poin tentang TPA dan pengelolaan sampahnya. Dan kami sudah melaporkan permasalahan ini pada saat rapat pimpinan kepada Ibu Wali Kota. Namun sampai pada saat ini belum ada arahan dari Ibu Wali Kota, dan kami juga sudah melakukan kerjasama terhadap GYM. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Arya Fadila. Bapak ini namanya Arya Fadila. Tadi Bapak ini sedikit menyinggung tentang kerjasamanya dengan GYM, dan kebetulan di sini juga ada salah satu perwakilan aktivis muda dari Green Youth Movement yang kita tahu sedang naik namanya akhir-akhir ini. Boleh pendapatnya Ibu? Kenapa nama saya perwakilan dari Green Youth Movement? Menurut saya, masalah ini sangat penting untuk segera diselesaikan. Karena saya juga sudah memberikan saran kepada pemerintah setempat. Saran hukum untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Itu saja. Terima kasih. Baik, begitu akhir reportase dari kami sepanjang hari ini. Begitu reportase yang bisa kami laporkan kepada pemirsa di rumah dan teman-teman rekan di studio. Untuk itu kami BTS Berita Terkini Siantar dengan saya Ramadi Aksa dan rekan saya yang sedang merekam ada Gideon, pamit undur diri. Terima kasih. Diharapkan agar instansi terbaik, terutama Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, dapat menciptakan solusi inovatif dalam pengolahan sampah di Pematang Siantar.
dukungan penuh dari semua pihak terhadap program pemerintah untuk menjadikan Kota Pematang Siantar kembali bersih, indah, hijau, dan nyaman sangat diharapkan. Masyarakat setempat juga diminta untuk meningkatkan rasa kepedulian dan tanggung jawab akan kebersihan kota. Hanya dengan semangat kepedulian bersama, Pematang Siantar dapat kembali menjadi kota yang diidam-idamkan oleh semua warga. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah bersama kami sepanjang sore. Saya Gwen Cikova dan rekan saya Saya Nazulian Safira. dari Berita Terkini Siantar, pamit undur diri.